Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deswita Widya Rahmawati dari jurusan Sastra Inggris Fakultas Humaniora dengan nomor induk mahasiswa 220302110051. Di sini saya akan mencoba memaparkan materi dari mata kuliah Pancasila, yaitu dinamika dan tantangan Pancasila dalam Islam. Oke, kita berlanjut pada pembahasan materi. Yang pertama, ada Pancasila. Apa itu Pancasila? Pancasila adalah ideologi dasar bagi negara Indonesia. Nama Pancasila ini terdiri dari dua kata Sanskerta, yaitu panca yang artinya 5 dan sila yang artinya prinsip atau asas. Pancasila merupakan rumusan dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila merupakan falsafah bangsa dan dasar negara Indonesia yang seharusnya menjadi kerangka dasar norma-norma bernegara dan bermasyarakat yang bermartabat. Sebagaimana yang telah diketahui bersama bahwa alasan Pancasila diberlakukan sebagai ideologi bangsa, yaitu demi persatuan semua pihak, persatuan seluruh penduduk Indonesia. Dengan tidak melupakan kaum Islamis di masa itu, Pancasila memiliki esensi penting mengenai keagamaan. Namun, hal yang juga penting untuk diketahui oleh umat Islam menurut Munawir Sazali, bahwa dipilihnya Pancasila dan bukan Islam sebagai ideologi negara tidak semata-mata dimaksudkan demi memelihara kedamaian dan kerukunan, melainkan juga karena Al-Quran dan hadis tidak secara eksplisit mewajibkan orang Islam mendirikan negara Islam. Sehingga Pancasila bukan merupakan ide sekuler, melainkan menyatukan antar kehidupan agama dengan kehidupan sosial bermasyarakat. Bahkan di setiap sila dalam Pancasila memiliki arti tersendiri yang sejalan dengan nilai-nilai Islam, atau Pancasila merupakan hasil manifestasi dari nilai-nilai Islam itu sendiri. Hakikatnya Pancasila itu tidak bertentangan dengan Islam, dan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila masih sesuai dan sejalan dengan nilai-nilai yang ada dalam ajaran Islam. Contohnya seperti sila ke-1, ketuhanan yang Maha Esa. Sila ini mengandung sendi ketauhidan sehingga sudah menjadi fitrah manusia secara naluriah memiliki potensi bertuhan dan bentuk pikir dan zikir dalam rangka mengemban misi sebagai khalifah fil ardi. Dan hakikat tauhid ini sudah sangat jelas tertuang dalam Quran surat Al-Ikhlas ayat 1-4. Adapun problem dan tantangan dari sila ke-1 ini ialah masih ada sebagian masyarakat yang menganggap Tuhan itu tidak ada atau kita sebut ateis, sehingga ideologi seperti itu sangat bertentangan dengan Pancasila. Ditambah, orang yang bertuhan pun masih belum bisa mengamalkan dan mengabaikan ajarannya, sehingga kebaikan-kebaikan yang ada dalam ajaran agama tidak diaplikasikan oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari dan berpotensi masyarakat menjadi tidak beretika dan tidak bermoral. Oke, selanjutnya sila kedua yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab, mencerminkan hubungan antara manusia dengan sesamanya, yang kita sebut hablum minan nas. Apabila dalam hablum minallah kedudukan manusia sebagai hamba, maka dalam hablum minan nas hubungan manusia dengan sesama manusia dan berada dalam posisi khalifah fil ardi. Dalam isi sila ini berkaitan dengan syariah, yaitu termasuk ke dalam ibadah sosial yang mencakup bidang kemasyarakatan atau asiyasah, yang dalam Islam didasarkan pada sikap saling menghormati. Dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 177 menjelaskan dengan rinci hakikat berbuat kebaikan, yang dimulai dari ibadah ritual hingga ibadah sosial. Selain itu, dalam Al-Quran pun Allah tidak melarang umatnya berbuat baik terhadap orang yang berbeda agama. Ini menandakan sikap saling menghormati harus kepada semua kalangan, sesuai dengan prinsip rahmatul lil alamin. Namun, pada masa ini Pancasila mendapat tantangan dari kebebasan masuknya informasi dari budaya asing, yang membuat masyarakat bisa terekspos terhadap informasi dengan muatan salah. Informasi bohong ini bisa menggiring opini dan juga membuat masyarakat melakukan tindakan yang bertentangan dengan karakter dan budaya bangsa
yang sesuai dengan semangat Pancasila. Pesatnya perkembangan ilmu teknologi menjadi kekhawatiran terbesar dalam perubahan karakter dan juga tingkah laku generasi milenial. Generasi milenial atau dengan istilah generasi Z yang saat ini berumur antar 18 sampai 36 tahun merupakan generasi di usia produktif. Generasi ini akan memainkan peranan penting dalam keberlangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara. Oke, selanjutnya sila ketiga yang berbunyi Persatuan Indonesia. Sila ini mencerminkan ide ukhuwah insaniyah atau persaudaraan manusia dan ukhuwah islamiyah, yaitu bagi sesama umat Islam. Persatuan akan terwujud apabila telah terjadi sikap toleransi yang tinggi antar sesama, sikap saling menghargai dan saling menghormati. Selain itu, dalam persatuan harus ditarik sifat persamaannya, bukan perbedaan yang hanya akan menimbulkan perselisihan dan pertentangan. Namun, ada beberapa tantangan akan persatuan dalam bermasyarakat maupun bernegara, seperti banyak orang yang tidak saling menghargai, tidak saling menghargai pendapat satu sama lain, terus kecintaan terhadap budaya asing, fanatisme terhadap budaya asing, juga kurangnya komunikasi antar warga negara untuk menjalin persatuan yang mengakibatkan runtuhnya persatuan itu sendiri. Selanjutnya, sila keempat berisi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yang sejalan dengan prinsip Islam yaitu mudzakarah dan syuro. Prinsip syuro merupakan dasar dari sistem kenegaraan Islam atau karakteristik negara Islam. Uniknya, prinsip syuro ada di dalam Pancasila. Ini membuktikan bahwa perumusan Pancasila diambil dalam bentuk musyawarah bersama berbagai kalangan untuk mencapai kesepakatan. Dalam Al-Quran, surat Al-Imran ayat 159 yang artinya, maka disebabkan rahmat dari Allah lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras, lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu, maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Jadi makna alternatif yang diterangkan oleh para mufasir adalah bahwa Rasulullah SAW memerintahkan untuk melakukan musyawarah bukan karena beliau membutuhkan pendapat mereka, melainkan karena ketika beliau menanyakan pendapat mereka, setiap orang akan berusaha berpikir keras untuk merumuskan pendapat yang terbaik dalam pandangan mereka, sehingga sesuai dengan suara hati masing-masing. Sedangkan pada prinsip mudzakarah dimaksudkan sebagai suatu sikap penghargaan terhadap pendapat orang lain yang satu sama lain cenderung berbeda. Namun dengan prinsip ini dikembalikan lagi kepada rasa persamaan dan kesetaraan, bahwa tidak ada pihak yang merasa lebih tinggi dari yang lain karena setiap jiwa memiliki hak dan kewajiban yang sama di hadapan Allah dan di depan hukum negara. Meskipun masyarakat kita telah memiliki pedoman Pancasila sebagai dasar hidupnya, namun pada kenyataannya pikiran dan tindakan sebagian dari mereka dalam kehidupan sehari-hari sebagai individu yang turut aktif di masyarakat cenderung masih jauh dari nilai-nilai Pancasila tersebut. Dalam sila keempat, kita diminta untuk menjunjung tinggi kehormatan dan keadilan untuk seluruh rakyat Indonesia. Namun praktiknya masih ada dari mereka yang merendahkan orang lain, berlaku tidak adil, tidak jujur, dan masih suka menipu sesamanya. Dalam sila keempat juga mengamanatkan bahwa dalam nilai-nilai yang dikandungnya tersebut melarang setiap individu untuk memaksakan kehendaknya terhadap orang lain, karena pada dasarnya setiap individu mempunyai kedudukan yang sama. Jadi tidak dibenarkan adanya tindakan yang semena-mena karena misalnya disebabkan oleh posisi kedudukan yang lebih tinggi dari yang lainnya.
hal semacam ini masih sering kita jumpai dalam kehidupan masyarakat kita. Kemudian di sila keempat juga menyatakan bahwa di dalam mengambil suatu keputusan hendaknya mengutamakan musyawarah untuk kepentingan bersama. Namun kenyataannya menunjukkan bahwa masih ada di antara pengambil keputusan yang karena punya wewenang akhirnya mengambil suatu keputusan yang tidak pro rakyat tapi hanya demi memenuhi kepentingan golongan tertentu. Ini mengindikasikan bahwa masih ada terjadi penyalahgunaan wewenang yang cenderung korup yang pada akhirnya akan merugikan banyak pihak. Oke, yang terakhir ada sila kelima berisi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sejalan dengan prinsip keadilan dalam Islam, lebih spesifiknya lagi bahwa keadilan yang dimaksud yaitu dalam pemerataan rezeki berupa zakat, infak, dan sodakoh. Keadilan sosial berkaitan erat dengan maqasid al-syariah yaitu atau sasaran-sasaran syariat. Sedangkan maqasid al-syariah terdiri dari 3 aspek, yaitu yang pertama ada daruriyah mengenai perlindungan terhadap hal-hal yang bersifat esensial bagi kehidupan manusia seperti agama, jiwa, dan keturunan, dan juga harta benda. Kemudian ada haziyah, yaitu pemenuhan hal-hal yang diperlukan dalam hidup manusia tetapi bobotnya di bawah kadar daruriyah. Selanjutnya ada tahsiniyah, yaitu perwujudan hal yang menjamin peningkatan kondisi individu dan masyarakat sesuai dengan tuntunan tempat dan waktu, tuntunan selera, dan rasa kepatutan untuk mengelola persoalan-persoalan masyarakat dengan sebaik-baiknya. Dalam prinsip keseimbangan kehidupan ekonomi, Al-Quran mencela orang yang sibuk memupuk harta hingga melupakan kematian seperti dalam surat Al-Humazah ayat 1-4. Kemudian sila kelima dalam Pancasila sangat menjunjung tinggi keadilan. Semangat yang selalu digaungkan Al-Quran dalam berbagai ayat-ayatnya. Al-Quran menjunjung tinggi keadilan merupakan bentuk amal yang dekat dengan ketakwaan. Ayat-ayat yang berbicara mengenai keadilan dapat dilihat pada Quran Surat An-Nisa ayat 58 dan 135, Al-Ma'idah ayat 8, Al-An'am ayat 152-153, Al-A'raf ayat 29, dan lain-lain. Pada kesimpulan dari materi ini, secara umum bahwa Pancasila mengandung nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan, yaitu sebuah nilai-nilai universal yang luhur. Semangat dari nilai-nilai Pancasila tersebut sangat sesuai dengan nilai-nilai Islam. Bahkan apa yang diusung oleh Pancasila secara keseluruhan menjadi visi Islam dalam risalahnya. Hanya saja, keduanya secara eksistensial memiliki hak otonomi tersendiri. Artinya bahwa Islam adalah agama dan Pancasila adalah ideologi. Pancasila tidak akan menjadi agama dan agama tidak akan menjadi ideologi. Tetapi secara substansial, Islam dan Pancasila merupakan satu kesatuan yang utuh dalam artian nilai-nilai yang dikandungnya. Hal ini sekaligus memberikan pemahaman bahwa perumusan ide Pancasila sejatinya diilhami oleh konsep dan nilai-nilai keislaman. Penegasan ini berdasarkan pemikiran bahwa yang dimaksud adalah nilai-nilai Pancasila bersesuai dengan Islam tanpa harus menjadikan Indonesia sebagai negara Islam secara formal. Pemikiran ini pula sangat menganjurkan bahwa nilai-nilai Islam dapat tumbuh dan berkembang pada sebuah negara yang tidak menegaskan sebagai negara yang berafiliasi pada Islam. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila masih ada kekurangan dan kekeliruan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.